Ibu Jermia, tempat mengajar SD Immanuel Palu. Saat ini saya akan mengajar anak kelas 2 pelajaran 5 tanggung jawabku di rumah. Saya peserta UKIN PPG tahun 2020. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kasih keras suaranya. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Nah, semuanya berdiri. Kita mau menyanyi pertama kali dengar firman Tuhan, ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, ya. Oke, 1, 2, 3. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, lipat tangan semuanya. Kita mau berdoa. Tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami akan belajar Tuhan, Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik pada pagi hari ini. Orang tua yang setia mendampingi, Tuhan berkati, beri kuat, kesabaran kepada mereka. Kami siap belajar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin semuanya. Ya, Ibu Guru mau absen ya. Yang Ibu Guru panggil namanya menyaut supaya Ibu Guru tahu ya. Ya, oke, player. Player. Adil. Playeri. Playeri. Emrisio. Emrisio. Cliff, Anastasia, Nediva, Gisler, Immanuel, Josia, Keren, Kinawa, Gilbert, Bagus, Evita, ya, hadir ya, Evita, hadir. Oke, siapa yang tadi pagi bangun pagi langsung berdoa? Angkat tangan yang langsung berdoa. Yang berdoa, ya, oke, semua ya. Terus, siapa yang tadi pagi dia langsung merapikan tempat tidurnya? Ada yang merapikan tempat tidur? Ada? Iya, Kinawa, Leir, Gilbert, nah, hampir semua juga ya. Nah, kalau kalian sudah merapikan tempat tidur, kalian sudah bantu mama di rumah tidak? Ada yang sudah bantu mama di rumah? Bantu mama ada? Oh iya, ada Gilbert. Nah, kalau kalian sudah membantu mama, sudah merapikan tempat tidur, berarti kalian anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab. Nah, pagi hari ini Ibu Guru masuk dalam pelajaran tanggung jawabku di sekolah ya. Ibu Guru tulis tanggung jawabku di rumah ya. Sorry, di rumah. Nah, bahan Alkitabnya terdapat
Matius, ya, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Coba buka Alkitabnya semua. Di Matius, ya, buka Matius pasal 21 ayat 28, ya, yang punya Alkitab, yang siapkan Alkitabnya. Matius pasal 21 ayat 28. Iya, betul sekali Kinawa. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Jadi materi kita hari ini adalah tentang tanggung jawabku di rumah. Nah, semua perhatikan materinya ya. Semua perhatikan materinya. Ya, ini. Bu Guru share ya. Nanti disiapkan pertanyaannya. Iya. Ya, materinya adalah pelajaran 5 ya. Tanggung jawabku di rumah. Nah, tanggung jawabku di rumah apa saja tanggung jawab? Iya, tanggung jawabku di rumah. Nah, dalam Matius 21 ayat 28 sampai 30 berapa tadi? 32. Oke, tentang apa tadi? Siapa yang sudah buka Alkitabnya? Perumpamaan. Iya, nanti kita nonton sama-sama videonya ya, kisahnya, perumpamaan ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Nah, kita lihat tujuan pembelajaran. Kalau kita sudah belajar pada hari ini, kita dapat mengimani keberadaan keluarga sebagai apa? Keluarga sebagai apa? Pemberian Allah. Terus yang kedua, menjelaskan pengertian tanggung jawab. Terus menguraikan alasan kita perlu bertanggung jawab. Terus yang keempat, menunjukkan contoh tanggung jawab dalam Alkitab. Terus yang kelima, memberikan 2 contoh bentuk tanggung jawab di rumah. Nah, kalau sudah belajar hari ini, kalian sudah menjadi anak yang bertanggung jawab ya. Kita sama-sama lihat. Nah, ini seorang anak, apa itu tanggung jawab? Siapa yang tahu artinya tanggung jawab? Ada yang masih ingat apa itu tanggung jawab? Pengertiannya. Ya, coba. Kinawa, coba. Apa itu tanggung jawab? Iya, pekerjaan yang diberikan orang lain kepada kita. Kalau Gislen tahu tidak? Apa itu tanggung jawab? Kita lihat sama-sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan di mana seseorang wajib menanggung sesuatu atau melakukan kewajiban. Nah, jadi tanggung jawab itu kita menanggung, kita wajib melakukan sesuatu yang diberikan kepada kita seperti Kinawa bilang tadi. Jadi tanggung jawab itu secara sederhana adalah kesadarannya kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib kita lakukan. Nah, lihat lagi, setiap orang memiliki tanggung jawab, namun tanggung jawabnya itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Misalnya anak kelas 1 SD dengan anak kelas 2 tanggung jawabnya berbeda. Mama dengan papa juga berbeda tanggung jawabnya. Papa dengan anak juga berbeda tanggung jawabnya. Nah, ini kalau papa apa tanggung jawabnya kira-kira? Sebagai kepala keluarga, dia memimpin keluarga. Nah, dia juga mendidik anaknya di rumah. Nah, kalau ibu apa kira-kira tanggung jawabnya? Wah, dia menolong ayah mengatur keluarga seperti mendidik anak, merawat anaknya, memasak, ya masih banyak tanggung jawabnya mama. Nah, kalau tanggung jawabnya seorang anak apa saja? Wah, kita sama-sama belajar hari ini ya. Tanggung jawab anak yang pertama yaitu apa kira-kira? Tanggung jawab terhadap orang tua. Apa saja tanggung jawab kepada orang tua? Menaati orang tua. Seperti apa itu menaati orang tua? Mendengarkan nasihat mama dan papa. Kalau mama bilang belajar, nah, kita harus belajar. Kalau mama bilang jangan terlalu banyak main game, kita jangan terlalu banyak main game. Nah, juga membantu orang tua seperti apa tadi? Merapikan tempat tidur,
Nah, tanggung jawab yang kedua adalah terhadap orang lain. Maksudnya itu di luar dari dirinya kita di rumah itu, seperti ada kakak atau ada adik. Nah, apa tanggung jawabnya kita kepada kakak atau adik? Yaitu mengasihi saudaranya kita, kakak dan adik kita, menjaga kerukunan. Nah, jangan selalu bertengkar ya. Nah, yang ketiga tanggung jawabnya kita adalah terhadap diri sendiri. Seperti apa terhadap diri sendiri? Wajib belajar, terus merapikan tempat tidur, mandi 2 kali, tidak dikasih mandi lagi, mandi sendiri sudah. Wah, good ya. Siapa di sini sudah bisa mandi sendiri? Angkat tangan. Wah, good semua ya, sudah kelas 2, sudah 8 tahun, ada yang 7 tahun, jadi sudah bisa mandi sendiri. Nah, yang berikutnya alasan kita bertanggung jawab. Kira-kira alasannya kenapa? Iya, perintah Tuhan dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Kita baca nanti, kita nonton sama-sama. Iya, agar kita dipercayai orang lain. Seperti kita juga bisa hidup apa? Mandiri seperti apa? Menggunakan baju sendiri, makan sendiri, tidak disuap lagi sama mama, minum susu sendiri, tidak lagi diberikan dot. Nah, ada yang masih pakai dot di sini? Nah, sudah tidak ada. Hidup rukun, tertib dan teratur. Nah, jadi alasan kita bertanggung jawab supaya hidup rukun, tertib dan teratur, tidak berkelahi di dalam rumah, karena semua sudah memiliki tanggung jawab yang masing-masing. Nah, ini seperti rukun ya. Contohnya ada mainan mobil-mobil cuma satu, mereka tidak bertengkar, mereka main sama-sama ya. Nah, jadi mama dan papa jadi senang lihatnya anaknya 2 bermain dengan rukun. Nah, tanggung jawab diajarkan sejak kita masih kecil. Seperti contohnya gimana? Kita diajar mama berjalan, ada yang diajarin, wih gini cuci piring yang benar, supaya nanti kalau dia besar, dia sudah bisa bertanggung jawab. Nah, kita nonton ada kisah dalam Alkitab ini ya, sama-sama nonton. Tentang 2 orang anak. Tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang seorang mempunyai 2 anak laki-laki? Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepada." Nah, oke, kita mau berdiskusi. Nah, tadi menceritakan tentang perumpamaan 2 orang apa? 2 orang apa? 2 orang anak. Siapa yang menceritakan kisah tersebut? Siapa yang menceritakan? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menceritakan bahwa ada 2 orang anak yang diberi tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya semua dulu, di mute suaranya supaya yang angkat tangan yang menjawab ya, kita diskusi sama-sama. Jadi semua suaranya di mute. Siapa yang belum? Ibu Guru lihat, Gisler, Injil, Immanuel. Ya, silakan. Oke, good ya. Nah, pertanyaan pertama, ya. Dari kedua anak tersebut yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, siapakah yang bertanggung jawab? Ya, Kinawa silakan. Ya, yang bertanggung jawab anak pertama. Ya, alasannya
Pilih anak kedua apa, Kinawa? Karena dia menyesali perbuatannya. Iya, oke, good. Injil. Injil. Anak kedua alasannya Injil? Karena dia bertanggung jawab. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Siapa yang bertanggung jawab? Angkat tangan. Iya, Karen. Silakan Karen. Silakan Karen. Ya, suaranya Karen. Ya, ya. Alasannya Karen kenapa? Alasannya? Iya, karena dia menyesali perbuatan dan bertanggung jawab. Nah, betul sekali ya. Anak yang kedua, dia menyadari bahwa wah, itu tanggung jawabnya, sehingga dia menyesal dan datang ke kebun anggur membantu ayahnya. Nah, yang tidak bertanggung jawab siapa? Ya, angkat tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, angkat tangan yang belum. Cliff, yang Cliff dulu menjawab. Cliff, silakan. Ya, anak yang keberapa Cliff? Alasannya Cliff? Dia tidak mau pergi membantu ayahnya. Iya, dia tidak mau pergi. Gilbert, silakan Gilbert. Anak yang anak pertama, alasannya Gilbert? Karena dia malas. Anastasia, silakan. Anak pertama, alasannya Anastasia? Dia tidak pergi. Good ya, good semua ya, tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa akibatnya kalau kita tidak bertanggung jawab? Akibat tidak bertanggung jawab, siapa yang bisa? Claire, silakan Claire. Orang yang memberi tanggung jawab Akan? tidak mempercayai kita. Iya, tidak mempercayai kita. Iya, tidak akan mempercayai lagi ya. Oke, good Claire. Siapa lagi yang bisa? Oke, siapa lagi yang belum pernah jawab tadi? Gilbert, Giovanni, silakan Gilbert. Iya, akibatnya apa? Iya, hidup tidak teratur. Good ya. Siapa lagi? Injil. Apa akibatnya tidak bertanggung jawab? Ya, silakan Injil. Suaranya Injil. Kita tidak akan naik kelas. Betul sekali ya. Kalau tidak bertanggung jawab, tidak belajar dengan baik, tidak naik kelas. Ada lagi yang kasih pendapat? Ya, Flair. Ya, silakan Flair Nola. Silakan. Tidak akan mandiri. Good sekali ya, bagus. Karena kalau tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah mandiri. Ya, silakan. Nah, sekarang manfaatnya kalau kita bertanggung jawab, kira-kira apa manfaatnya? Siapa yang bisa jawab? Apa manfaatnya? Ya, Nediva, silakan Nediva. Kita akan mandiri. Ya, Nediva dulu yang angkat tangan. Nediva. Ya? Manfaatnya adalah anak yang dapat dipercaya. Iya, menjadi anak yang dapat dipercaya. Kinawa tadi angkat tangan apa? Manfaat sudah anak bertanggung jawab. Akan menjadi anak yang mandiri. Iya, menjadi anak mandiri, bisa apa? Kerjakan tugas sendiri. Ya, good ya. Gilbert, Giovanni. Silakan Gilbert. Kita akan dipercaya orang lain. Iya, betul sekali. Kita dapat dipercaya orang lain. Nah, sekarang sudah semua menjawab diskusi tadi. Sekarang Ibu Guru memberikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas dari materi kita hari ini. Dia mau bertanya, silakan bertanya. Ya, Gilbert Giovanni, silakan. Gilbert.
Ya. Apa arti bertanggung jawab? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, Flair silakan, Flair Nola. Iya, kita akan mandiri. Nah, pengertian bertanggung jawab, Flair Nola. Gilbert tanyakan pengertiannya. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu Guru jawab? Ada? Ya, Gracelo, silakan Gracelo. Gracelo angkat tangan, silakan. Nah. Iya, melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukan. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana Gilbert Giovanni sudah puas dengan jawaban temannya? Ada? Iya, sudah puas. Gilbert sudah puas. Kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas. Sudah? Oke, good. Flair lagi bertanya, silakan Flair Nola. Silakan, apa pertanyaannya? Bagus sekali pertanyaannya. Kenapa saya harus dari kecil harus menjadi anak bertanggung jawab, diajarkan? Siapa? Injil, silakan jawab. Pertanyaan Flair Gaga ya. Kenapa kita dari kecil harus jadi anak bertanggung jawab? Apa Injil? Kenapa dari kecil harus diajarkan? Nah, ada yang bisa bantu selain Injil? Ada? Ya, Cliff, silakan Cliff Sharon. Silakan Cliff. Ya, agar kita menjadi anak yang mandiri katanya. Silakan Kinawa, bantu Ibu Guru. Apalagi bagus ya Cliff. Silakan Kinawa. Iya, supaya dari kecil kita terbiasa dengan bertanggung jawab ya. Ada lagi yang kasih pendapat? Ada? Iya, benar. Ya, silakan. Ada? Ya, silakan. Ya, betul sekali Flair. Gimana jawaban teman tadi? Kenapa dari kecil kita harus menjadi anak bertanggung jawab? Karena supaya dari kecil kita bisa menjadi anak bertanggung jawab, bisa melakukan tugas dengan apa? Dengan baik, karena sudah terbiasa. Nah, kalau dari kecil tidak terbiasa, besarnya dia tidak tahu apa-apa. Iya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Injil, ada pertanyaanmu Injil? Silakan. Iya. Iya, apa tanggung jawab adiknya Injil yang umur 6 bulan? Siapa yang tahu? Yang bisa bantu Ibu Guru. Anastasia, silakan Anastasia. Apa tanggung jawabnya umur 6 bulan? Adiknya Injil. Tidak ada katanya. Kinawa tidak ada? Iya. Kira-kira apa ya? Dia cuma punya apa? Punya hak di apa? Dikasih makan, dikasih apa lagi? Dikasih minum susu, dikasih mandi, dia ya seperti tadi pengertiannya ya Ibu Guru bilang tadi ya, katakan tadi bahwa tanggung jawab diberikan sesuai dengan apa tadi? Kemampuan. Jadi kalau anak kecil belum bisa bertanggung jawab, dia belum bisa apa-apa, belum tahu, belum mengerti. Ya, sedangkan kalau dicubit dia cuma bisa menangis, dia tidak bisa bela dirinya, cuma menangis. Gitu saja ya. Kalau dia lapar, dia hanya menangis, dia tidak bisa juga minta. Kalau dia lapar, cuma mamanya yang tahu, oh, dia menangis ini lapar, dia masih kencing celana. Jadi belum bisa diberi tanggung jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan Flair. Satu pertanyaan lagi, silakan Flair. Siapa yang bisa jawab? Gilbert, silakan. Kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Kenapa Gilbert?
sekali karena perintah Tuhan. Kinawa. Kenapa kinawa? Iya, betul sekali. Dua yang jawab ini sudah betul ya, Claire. Dia jawab karena perintah Tuhan. Dalam apa lalu? Keluaran 20 ayat apa? 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi perintah Tuhan karena orang tua juga wakil Allah di dunia. Ya, Nediva tadi masih angkat tangan. Silakan ya, Ibu Guru kasih kesempatan. Silakan Nediva. Apa pertanyaannya? Ya, suaranya Nediva. Ya, silakan. Kenapa tanggung jawab harus dilakukan? Siapa yang bisa jawab? Kenapa tanggung jawab harus dilakukan? Ya, silakan Injil. Ya, silakan Injil. Ya. Dilakukan karena iya, karena kita makhluk sosial. Ada lagi yang kasih pendapat yang lain? Kinawa, silakan. Kenapa kita? Iya, betul sekali, supaya orang percaya sama kita. Ada lagi yang kasih pendapat? Iya, Nediva betul sekali tadi temannya jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Supaya kita dipercaya. Iya, supaya kita jadi anak mandiri. Terus yang kedua, mama dan papa pasti senang kepada kita. Dan kita menjadi anak yang sangat dipercaya ya. Nah, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pengertian tanggung jawab. Nah, apa pengertian tanggung jawab? Nah, siapa yang bisa simpulkan sama-sama Ibu Guru? Apa pengertian tanggung jawab? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Gracelo bisa? Apa pengertian tanggung jawab? Ya, silakan Gracelo. Ya, silakan Gracelo. Apa pengertian? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Gracelo. Semuanya tepuk tangan ya. Betul sekali. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan. Nah, betul sekali sudah ya. Nah, yang kedua, alasan kita bertanggung jawab. Alasan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, apa alasan kita bertanggung jawab? Iya, apa alasan? Yang pertama apa? Perintah Tuhan, betul sekali. Dalam Matius berapa tadi? Matius 21 ayat 28 sampai 32. Di situ Tuhan Yesus mengisahkan, iya, betul sekali, agar kita mandiri. Apalagi? Agar kita hidup, iya, rukun dan teratur. Nah, sekarang contoh sikap bertanggung jawab di rumah. Apa saja? 2 contohnya. Sikap bertanggung jawab di rumah. Iya, mengasihi, menolong ibu, apalagi? Iya, merapikan tempat tidur. Ya, oke, terima kasih. Sekarang Ibu Guru mau bagi tugasnya ya. Nah, ini tugasnya. Nah, silakan dilihat. Nah, ini kesimpulannya sudah ditahu tadi ya. Untuk wajib dilakukan. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas yang wajib dilakukan. Terus yang kedua, yang kedua tadi. Nah, yang kedua, apa alasan perlu bertanggung jawab? Perintah Tuhan agar mandiri, hidup mandiri. Terus
dalam cerita perumpamaan dua orang anak tadi mengajar kita untuk melakukan tugas yang sudah dipercaya kepada kita. Jadi kalau ada tugas harus kita lakukan. Nah, tugasnya, keterampilan adalah mewarnai. Nah, ceritakan apa yang dilakukan seorang anak laki-laki itu dalam gambar. Nah, tugas yang kedua, penugasan kegiatan 1 minggu. Misalnya hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember. Kamu cuci piring, apakah senang melakukan atau tidak? Nah, kalau senang, tulis senang. Kalau tidak, tulis tidak. Terus minta para orang tua ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah mengikuti pelajaran. Kenapa Gilbert? Apa yang ditanyakan? Iya, oke. Iya, good. Ya, nanti Ibu Guru jelaskan lagi melalui WA ya. Oke. Iya, oke, melalui WA. Nah, kita mau tutup pelajaran hari ini. Kinawa yang berdoa ya. Kinawa lagu kita menyanyi lipatlah tangan, tutuplah mata. Kita angkat sama-sama. 2, 3. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Silakan Kinawa. Terima kasih Kinawa. Iya, sampai jumpa minggu depan dengan materi yang sama. Dadah.